kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dia bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Winnie. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Intan, Bu. Intan, kenapa tidak hadir? Cabut katanya. Astagfirullah. Kevina juga nggak hadir, Bu. Kenapa Revina tidak hadir? Ada acara keluarga, Bu. Ada acara keluarga. Yolanda juga nggak hadir, Bu. Allah juga tidak. Kenapa Allah tidak hadir? Ketiduran, Bu. Tiduran. Besok bangunkan lagi ya. Tahu pemirsa. Baiklah, sekarang pada pagi hari ini kita belajar apa? Matematika, Bu. Ya, matematika. Apa materinya? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak belajar ya? Iya. Ukuran sudut, Bu. Ini. Ya, kurang sudut. Belajar tadi ya. Iya. Kenapa selalu gelap ya? Untuk langkah pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama ada persepsi, yang kedua kompetensi dasar, tujuan dan peta konsep, yang ketiga ada diskusi, yang keempat presentasi, dan yang kelima itu penguatan hasil diskusi, dan yang terakhir kita bertugas. Masih ingatkah Ananda apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut. Masih ingat atau belum? Tidak, oke. Yang selanjutnya masih ingatkah Ananda apa satuan dari sudut? Derajat. Berapa besar sudut satu putaran penuh? 360 derajat. Gitu. Patut dicontoh ya. Nah, untuk sekarang yang belum tahu sudut, itu adalah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang memiliki pangkal yang sama. Nih, misalkan itu ada titik P, itu ada dua sinar garisnya, dan sudutnya kita namakan alfa. Kemudian kita tambah itu ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan titik D. Maka alfa itu akan sama dengan sudut APC sama dengan sudut BPC sama dengan sudut APD dan sama dengan sudut BPD. Selanjutnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, ini gambarnya itu adalah 1/300 putaran. Dan ini yang di absen ini itu adalah 1/4 putaran. Dan selanjutnya itu setengah putaran. Yang terakhir itu adalah 1 putaran. Kemudian ada motivasi. Pernahkah Ananda melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian suatu gedung? Bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudra, ketinggian ombak, atau seorang astronom mengukur jarak bintang? Para ahli tersebut bekerja menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Sehingga itu kita akan pelajari yaitu ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Selanjutnya, trigonometri itu sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, bahkan juga digunakan untuk kegiatan investigasi dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran. Trigonometri mengambil peranan penting dalam pengembangan teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Dalam matematika, trigonometri digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga.
Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Sekar, silakan dibacakan Sekar. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. 4.7 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat, 3.7.2 menentukan ukuran sudut dalam bentuk radian. Nah, itu indikator kita pada hari ini, yaitu menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat, dan kedua itu menentukan ukuran sudut dalam bentuk radian. Selanjutnya tujuan pembelajaran, silahkan Imor silahkan dibacakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran program based learning dan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat, dan yang kedua menentukan ukuran sudut dalam bentuk radian. Ya, terima kasih Imor. Selanjutnya, nah, pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besaran suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Dan ini tandanya ini derajat, kemudian ini rad, berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, atau satu derajat itu didefinisikan sebagai besarnya suatu sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Suatu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jika panjang busur tidak sama dengan R, itu R itu adalah jari-jari, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian dapat dihitung menggunakan perbandingan. Nah, ukuran sudut itu ada tadi derajat dan radian. Nah, ini adalah satu putaran penuh, itu 360 derajat. Kemudian setengah putaran. Nah, jika ini yang diarsir, maka besar putaran itu adalah setengah putaran. Maka besar derajatnya itu adalah 180 derajat. Nah, jika yang ini diarsir, maka besar derajatnya berapa? 90 derajat. Kemudian ada radian. Satu radian adalah besar sudut pusat alfa yang dibentuk oleh juring lingkaran sehingga panjang tali busurnya sama dengan panjang jari-jarinya. Nah, di sini kita misalkan jari-jarinya ini sama dengan itu sama dengan panjang tali busurnya, itu sama dengan R. Selanjutnya itu kita menggunakan perbandingan, yaitu alfa yang di sini kita misalkan di sini alfa, maka alfa itu per 360 derajat sama dengan R per rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Iya. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu alfanya sama dengan 360 derajat per 2π. Di sini R itu kita sudah habis. Maka alfa ini sama dengan itu tadi kan 1 radian. Maka 1 rad itu adalah sama dengan 57,3 derajat. Atau alfa ini sama dengan 1 radian sama dengan 360 derajat per 2π. Sehingga hubungan derajat dan radian itu, nah, ini 360 derajat sama dengan 2π per rad. Ini kita sederhanakan dari sini. Kemudian kita sederhanakan lagi, itu bagi 2. Terus 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga untuk 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Dan untuk pi radiannya
180 derajat. Untuk satu radiannya berapa? 180 derajat berarti. Sehingga hubungannya untuk 1 derajat ini sama dengan pi per 180 derajat radian. Dan untuk 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Upah? Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, diskusi mengerjakan HKPD. Bagi 2 kelompok ya, sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Mana ya? Satu lagi. Ah, berdua Bu. Kerjakan ya. Nah, mainnya ya. Nah, perhatikan HKPD-nya itu waktunya 20 menit. Cukup? Cukup. Ya, silakan coba. Di sini ada petunjuk pengerjaannya, ada KD dan indikator kompetensinya. Dan juga ada tujuan pembelajaran kita. Silakan kerjakan dalam waktu 20 menit. Oke, Bu. Oke, aku belum ada sih ini lagi nanti lah. Ya. Belum ada sih ini lagi nanti lah. Ih sudah membantu aku. Pin, bukain pin. Buka. Buka. Aku mau live. Kita hari tanpa live. Bisa, Bu. Lanjutkan ya. Dua ya. Insya Allah bisa, Bu. Bisa. Apa ya? Kalau tahu ya. Limpul nggak tuh? Say hi pin. Geser lah. Surat keterangan kuliah.
Aduh. Asikor. Orang yang tampil dan itu ini rekamannya. Enggak gabut sih, cuman mengalihkan perhatian, enggak boring sekali. Apakah sudah siap semuanya? Oke, semangat sudah. Kali ini Ini terasingkan ya Bu. Sedihnya lagi jadi introvert. Gak ada yang nonton. Iya, Ibu sedang mempersiapkan hadiah. bagaimana ini sudah siap? Sudah? Sudah. Tinggal aja sendiri lagi. Bu sini sudah siap? Sudah. Memang sudah. Oke, untuk kegiatan 1 yaitu menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat. Siapa yang bisa? Ya, silakan Vio untuk 1 yang A sama B ya dikerjakan. B sama C. Ya, nanggung. Kata suka nanggung. Semuanya aja Vio. Kuenya harus nanggung sampai selesai kok. Ya, terima kasih Vio. Jadi hadiahnya nanti jangan lupa tulis nama, kasih ke ibu ya. Juga. Itu pertama menentukan ukuran sudut dalam bentuk derajat. Yang pertama itu 1/9 putaran sama dengan 1/9 dikali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Yang B adalah 3/8 putaran, itu 3/8 dikali 360 derajat itu sama dengan 135 derajat. sama ini. Sama. Nah, yang B 1/5 putaran sama dengan 1/5 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Bagaimana dia? Sama dia? Sama Bu. Sama. Oke, 5 Dia Pin. ada mau ini? kalau dia sama Tunggu. Enggak, ada ini ya. Oke. Yang D itu 5/6 putaran sama dengan 5/6 dikali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Bagaimana dianya? Sama. Oke, Akhirat. ya. Masih kegiatan
enggak kamu ini? Tidak, itu isinya kartu BP kalian. Alah, Dekan. BP itu kayak bacaan. Bagaimana? Angpaunya lagi sama Gojek aja. Ya betul ditinggalin dari ikan. Yo, jadi ada angpau lo kan. Selesai beban satu. Selesai beban satu. Permenkes bagi Dino. Ini perhatikan sekadar depan ya. Cara. Minggu depan nggak sih habis semuanya? Ini Ya kan? Emang UAS minggu depan. Oh iya. Selasa berarti. UAS minggu depan kan? Libur. Proposal apa? Yang tugas itu proposal full ya? Di mana dikumpul? Gak ada lagi tuh. Oh siap buat. Oh yang tanggal 10. Oh. Aku kayaknya yuk lah buat tugas lo seminggu nih full. Aku seminggu nih rencana ingin menjadi anak Karsa. itu ada ubahlah sudut-sudut berikut ke bentuk derajat. Yang pertama itu pi per 12 radian. Itu sama dengan pi per 12 kita kali 180 Sekalian ngantar laundry. per pi sehingga Banyak kali baju aku. Oh iya bajumu nanti ya. Udah untuk yang B 5 pi per 7 radian sama dengan Kemarin tuh masih 5 sempet pi per nyuci. 7 dikali Ini tuh kayak 180 derajat kemarin tuh per masih pi. sempet Sehingga nyuci. kita dapatkan Sekarang kayak udah banyak kali numpuk. 102,50 Oh, derajat. ada dulu. Bagaimana ubah jawaban ini? Bekal Sama Bu. sama yang kecil lagi ya. 3 pi per 5 radian itu sama dengan 3 pi per 5 kita kali 180 derajat per pi. Sehingga pi nya kita coret dapat 108 derajat. Sudah sama semuanya? Sudah Bu. Timur, sudah sama? Sudah. Kita lanjut ya. Berapa kegiatannya? Tunggu ya Anda. Kegiatan keduanya itu menentukan ukuran sudut dalam bentuk radian. Itu tentukan dalam satuan derajat untuk setiap rotasi berikut. Siapa yang bisa? Ini. Oh, Nike yang tunjuk tangan cuman. Oke, silakan Nike. Nanti lagi ya, Pak. As always. Dapatan hijau. Aduh, orang pakai senter saya itu jadi suka tuh. Oke. Makasih Oke. Ini. Ada yang lupa tulis namanya ya. Kasih di kertasnya ya. Kita perhatikan. Oke, itu tentukan dalam satuan derajat untuk setiap rotasi. Itu satu untuk yang B itu 3 per 8 putaran. Itu sama dengan 3 per 8 kita kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Kita jadikan dalam bentuk radian, maka itu kita kali dengan pi 180 derajat radian. Sehingga didapatkan 3 per 4 pi radian. sama ya. Sama Bu. Kuat kali. Efek jadi PPH sepertinya ya. Semangat kali. Selanjutnya, Ya, ubahlah ya. sudut-sudut berikut ke bentuk radian. Siapa yang mau? Upa, silakan Upa. Lupa nih, jadi sisanya MVC ya. Upuk banyak manen hari ini guys. Apakah jiwa Ulfa tertukar dengan Iya. Apa mau aku bilang? Bisa Upuk hari ini.
Upi hari ini ultah. Gimana aku ini bekarsa nggak ya mereka nanti? Belum ada aku beli kue, woi. Ada mau siapin kue? Harus warna yang sama warna juga. Kue belum. Iya dong. Malu sombong ini. Aku rencana kue aja. Aku rencana kue aja. Nggak tahu mau dari kado lagi di mana. Kalau aku mau ngasih kado nggak tahu mau dari kado di mana. Rencana mau kue aja. Aku mau. Itu di depan. Di Budiman. Kue yang babi tuh. Oh yang babi itu dipesan hamil berapa itu? Iya. Sama ongkos 60 murah. Itulah aku nggak tahu tanggal berapa kemarin tuh mereka ultah, makanya kayak nantilah. Udah cek aja. Oh iya, Sudah lupa? Ya. apa lah ya, Lagi ini. Jangan lupa ditulis nama. kan kalau kue semua kok juga Namanya untuk Ulfa. Slice cake nggak sih? Itu adalah ubahlah sudut berikut ke bentuk Red radian. velvet. Itu ada pertama ada 45 derajat. Terus sama Nantilah dengan kita kali itu pi per 180 derajat. Maka didapat 1/4 aku udah tahu cara mindahin dana dari GoPay 200 Dana ke GoPay 25 gimana? dari Bank Permata. Oh ya, jalan. Kan Bank Permata, habis itu ada kodenya 868 kalau nggak salah. Kan habis ini kan kirim dulu gitu kan, kirim 225 derajat. habis itu Kita ke kali pi Bank Permata. per 180 derajat sehingga didapat 5/4 pi Error. radian. Kemudian Ngirim ke Bank Permata, habis itu dibuat kodenya, 15 derajat kode plus nomor, habis itu nanti langsung dialihin ke GoPay gitu, baru di sini nominalnya apa radian. Cas. Bagaimana Vina 999 jawabannya? rupiah. Benar sama Bu. Sama. Oke. 1000 lah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Cukup, paham? Insya Allah Insya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya, Cok itu kabelnya ntar. Iya, ini habis nih. nah, bagaimana kesimpulan kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sekar mau? Oh ya, nah silakan ya nak. Jadi untuk menyatakan sudut ada dua cara, dapat dilakukan dengan bentuk radian, bisa juga dengan derajat Bu. Ya. Untuk satu putaran penuh itu tuh nilainya 2 radian atau 360 derajat Bu. Ya. Selanjutnya ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan Ike. Untuk 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat dikali radian Bu. Untuk 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi Bu. Ya. Sudah? Ada lagi yang ingin menambahkan? Sama Bu. Sama? Oke. Terima kasih kepada Yana dan Ike. Pasti Ini ada apa hadiah. Iya, enak banget. Terima kasih Yana. Dijelaskan nggak sih? Dan terima kasih Ike. Jangan lupa tulis namanya di kertasnya ya. Mendapatkan hal yang Winnie diam aja lah mau tampil. Oke, itu untuk menentukan derajat keradian itu kita Winnie ngasih apa, Win? 180 derajat radian. Contohnya itu ada 45 derajat itu kita dapatkan pi per 4 radian. Kemudian untuk menentukan radian ke derajat itu kita kalikan 180 derajat per pi. Contohnya di sini 3/2 pi radian itu kita kali 180 derajat per pi sehingga kita bisa coret pi-nya itu kita dapatkan 27 derajat. Selanjutnya untuk tugas pertemuan sekarang yang dikerjakan di rumah ya. Ya Bu. Nah, silakan dicatat.
Oke, silahkan catat tugasnya untuk di rumah ya. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, catat dulu. Udah di foto Bu. Oh, sudah difoto. Nah, tugas ini dikumpulkan besok. Oke? Ya. Karena besok kita masih ada pertemuannya ya. Udah kelas. Oke. Dikumpulkan di meja ibu. Jangan lupa ya. Nah, kemudian itu ada materi selanjutnya, itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jangan lupa belajar ya. Oke, Bu. Buka. Ini materi selanjutnya. Silakan. Trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, Nike. Perbandingan trigonometri pada Nah, ya. Jangan lupa baca bukunya ya. Enggak ada pakai buku. Oh, Iya, tidak. nggak bisa baca. Tidak. Apa materi selanjutnya ini? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jangan lupa belajar di rumah. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan. Baik, Bu. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa untuk dapat mendapatkan hikmah pembelajaran hari ini. Silakan, Bu Winnie. Baik, teman-teman. Agar kita mendapati. Langkah baiknya kita berdoa. Bersyukur. Terima kasih Winnie. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Pelajari lagi di rumah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok ya. Nah, dan jangan lupa materi dipelajari ya, materi selanjutnya ya. Apa? Winnie tugasnya? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yes. Harusnya baiknya dulu. Kok beda Bu hadiahnya? Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.